untuk menjaring masyarakat kelas menengah ke bawah yang mempunyai etos kerja tinggi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Masyarakat Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada dan Narasi yang telah berkolaborasi, yang dipandu langsung oleh Najwa Shihab, menghadirkan bakal calon presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo untuk mengadu ide, gagasan, serta visi dan misinya. Berkat acara inilah masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan tidak seperti membeli kucing dalam karung, tetapi rakyat Indonesia memilih pemimpin benar-benar berdasarkan dari ide, gagasan, serta visi dan misinya. Dari ketiga bakal calon presiden antara Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, serta Bapak Ganjar Pranowo, ada bakal calon presiden yang mempunyai ide serta gagasan yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia jika dipercaya oleh rakyat di pemilu 2024. Dia adalah Bapak Prabowo Subianto. Salah satu ide dan gagasan Bapak Prabowo Subianto adalah beliau ingin menjadikan bangsa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, serta yakin kalau Indonesia mampu swasembada pangan. Caranya adalah beliau akan mengoptimalkan program proyek strategis nasional yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, yaitu food estate. Prabowo memaparkan konsep-konsepnya serta bagaimana cara mengimplementasikannya. Beliau telah menyusun tim agar ide dan gagasan tersebut akan terrealisasi dan tentunya akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Setelah menjabat, Bapak Prabowo Subianto akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaring masyarakat kelas menengah ke bawah yang mempunyai etos kerja tinggi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K yang akan ditempatkan di food estate yang telah dibuka maupun belum dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi intinya anak-anak muda yang berumur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun akan diberikan pendidikan, akan ditempatkan di proyek-proyek strategis nasional khususnya bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk mengelola lahan kosong jutaan hektar tadi agar bisa menjadikan Indonesia swasembada pangan. Tentunya pemerintah akan melakukan pengawasan secara khusus, akan membimbing dan membina agar petani-petani Indonesia bisa meningkatkan produk
produktivitas, bisa meningkatkan pendapatan, dan tentunya juga bisa membawa Indonesia menjadi salah satu dunia yang maju dalam sektor pertaniannya. Masyarakat yang telah lolos seleksi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan ditempatkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, ya, agar lahan-lahan tidur yang telah dibuka tadi akan menjadi lahan pertanian itu tentunya. Para pekerja akan dibekali, ya, ilmu-ilmu pertanian dari pemerintah. Tentunya pemerintah akan menunjuk, ya, orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam pertanian untuk mengawasi serta membimbing para petani Indonesia agar memaksimalkan tentunya produktivitas pertanian. Pemerintah juga akan meningkatkan inovasi teknologi dalam bidang pertanian, akan memberikan alat-alat pertanian yang sudah berteknologi tentunya agar produktivitas pertanian bisa meningkat. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa memberikan gaji kepada pegawai P3K tadi yang sudah diangkat, ya? Bagaimanakah pemerintah bisa merealisasikan gajinya mereka? Bagaimana pemerintah akan mendapatkan sumber, ya, alokasi dana untuk bisa memberikan gaji kepada mereka? Begini teman-teman, ya. Jadi food estate adalah program strategi nasional yang digagas Presiden Jokowi yang untuk saat ini dampak positifnya tentu belum terasa. Maka sebagai pemimpin yang mempunyai visi keberlanjutan, Prabowo akan mengoptimalkan food estate tadi, ya, lahan-lahan kosong yang sudah dibuka, lahan-lahan pertanian yang sudah dibuka tadi akan dijadikan lahan pertanian yang subur, ya. Tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, serta menempatkan masyarakat tadi untuk menggarap, tapi dengan di bawah pengawasan pemerintah. Gajinya tentunya gaji dari mereka akan dibayarkan, akan diberikan kepada para pekerja tentunya dari hasil pertanian tersebut. Contoh misalnya begini, lahan pertanian berapa juta hektar yang dibuka, berapa petani yang bekerja, akan diberikan pupuk, akan diberikan bibit, akan diberikan pembinaan bagaimana mengolahnya, bagaimana mengelolanya. Nah, disitulah setelah berhasil, ada hasilnya, ada padinya, ada singkongnya dan lain-lainnya, dijual, ya kan. Dari situlah pemerintah akan memberikan gaji kepada mereka. Jadi secara tidak langsung pemerintah hanya memfasilitasi, ya. Itu adalah konsep dan bagaimana cara Prabowo Subianto mengimplementasikan ide dan gagasannya dalam bentuk kebijakan. Telah dikonsep sedemikian rupa sehingga setelah dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menjadi Presiden 2024, program itu tinggal dijalankan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, tentunya semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, saya ucapkan terima kasih. Saya siap berargumen dengan siapapun, baik untuk pendukung-pendukung Prabowo maupun lawan-lawan politiknya Prabowo Subianto. Saya akan menjawab sebisa saya, ya. Dan sekali lagi,
Ini adalah ide gagasan Prabowo Subianto yang realistis bisa terwujud, tentunya dengan dukungan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.